boleh jadi 4 atau jadi 11. 1 tambah 1 jadi 11 nggak boleh. 1 tambah 1 jadi 2. Fa'il harus marfu. Tanda rofa untuk mufrad pakainya dhamma. Jadi ibu kalau baca Quran kok harokat akhirnya dhamma, oh berarti marfu. Kemungkinan kedudukannya jadi fa'il, kemungkinan. Karena salah satu yang marfu adalah fa'il. Hadaratil dhaifatu. Sekarang yang hadir, yang datang adalah 2 orang tamu. Gak boleh lagi al-dhaifatu, kita rubah menjadi al-dhaifatani. Marfu'nya pakai alif dan nun. Udah? Jadi harus tahu maknanya ya. Harus tahu maknanya. Siapa yang jadi pelaku dan mana yang jadi objek. Gitu, supaya kita bisa memberikan tanda akhiran yang tepat. Ini yang disebut dengan i'rab. Kita pelajarinya di nahwu. Lanjut, an-najmu. Contohnya di sini ada dhahara fiilnya. Apa artinya dhahara? Nampak muncul, ya. Bintang telah tampak. Yang tampak kan bintang. Maka bintang menjadi fa'il. Fa'il harus marfu. Tanda rafa untuk tunggal pakai dhamma. Dhaharon najmu. Enggak boleh dhaharon najma, dhaharon najmi enggak boleh. Karena kedudukannya sebagai fa'il yang muncul ya si bintang itu, maka dia jadi fa'il, maka harus marfu. Karena dia tunggal maka pakai dhamma. Kalau yang muncul ternyata 2 bintang dhahara nggak boleh dhamma lagi, kita rubah ke alif dan menjadi dhahara an-najmani. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Ada yang mau tanya? Tuliskan itu keriting. Tidak usah nulis tulisannya, tidak usah Perhatikan dulu ya, perhatikan dulu. Karena masih ada yang saya ubah susunannya. Ya, dipahami dulu. Jadi kalau tunggal, jadi merubah tunggal ke musanna itu adalah dengan cara memindahkan huruf asli di tunggal, kemudian kita tambahkan alif, nun atau ya nun. Tapi bukan berarti sembarangan kita boleh cocok logi. Hari ini saya mau pakai alif nun, besok saya mau pakai ya nun. Nanti kalimat ini saya mau pakai alif nun, di kalimat bawahnya saya mau pakai ya nun. Menurut kita cocoknya ini, gitu. Ya, boleh seperti itu. Semua ada aturannya. Di antara aturan kapan kita pakai alif nun, yaitu saat kosakata menjadi fa'il. Karena fa'il itu harus marfu. Nah, di antara tanda rofa adalah kalau tunggal pakainya dhamma, kalau musanna pakainya alif nun. Ayo benar? Mudah ya? Sama? Ya. Kenapa? Zoharon najmani. Hadarat. Kenapa hadarat? Harokat bantuan, karena kalau kita baca sambung dengan yang beralif lam setelahnya, aslinya sukun, aslinya hadarat. Tapi kalau kita mau baca sambung, kita butuh harokat bantuan. Harokat bantuannya adalah kasroh, jadi hadarati dhaifan. Jadi aslinya memang sukun. Nanti kita untuk yang kenapa kok sukun? Nanti kalau kita belajar fi'il, masih ada beberapa bab lagi baru kita belajar ke fi'il. Mungkin kalau yang sudah belajar fi'il tadi kok pakai kasroh ya, karena harokat bantuan, karena mau dibaca sambung. Itu nanti. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi sebelum kita lanjut. Jadi pakai alif nun salah satunya adalah kalau jadi fa'il. Karena apa? Karena fa'il harus musanna, tanda marfunya pakai alif dan nun. Nah, sekarang kapan kita pakai ya nun? Kalau jadi maf'ulun bih, objek, ya.
Contohnya, ini saya hapus dulu ya, sambil ingat tadi proses. Oh gitu, ya. Saya foto. Kosakatanya tetap dengan yang sama. Ya. Contoh dari ar-rajulu, karena kita mendapati kosakata itu jadinya fathah ya. Al-mu'minu, al-mu'minah, alhamdu, alhamdulillah. Kenapa kok jadi berubah? Berubah karena faktor kedudukan dalam kalimat. Kosakata berubah jadi fathah dalam bentuk tunggal, di antaranya yaitu saat menjadi maf'ulun bih. Saat menjadi maf'ulun bih, teorinya kalau fa'il harus marfu, maf'ulun bih harus mansub. Nah, untuk yang tunggal pakainya fathah. Istilah dalam ilmu nahwu, fathah doma ini ya untuk ya doma satu dan tanwin. Istilahnya sama. Betul ya? Diistilahkannya doma itu apa ya? Doma yang hanya satu harokat dan doma tain. Fathah itu apa ya? Fathah dan fathah tain. Tinggal nanti kita lihat dia pakai alif lam atau enggak. Itu ya. Nah, di antara kosakata dari ar-rajulu berubah menjadi ar-rajula, al-waladu al-walada, as-sajaratu as-sajarata. Di antaranya adalah saat kosakata ini menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu apa sih? Maf'ulun bih itu objek. Tempat terjadinya perbuatan, ya. Sasaran terjadinya perbuatan. Contohnya dalam kata ro'aitu, saya melihat. Ro'aitu perbuatannya melihat. Yang melihat siapa? Saya. Siapa yang saya lihat? Seorang laki-laki. Maka yang dilihat ini jadi objek. Ini nanti ada pembahasannya sendiri, ada satu bab sendiri. Ya. Kalau sekarang masih ngambang nggak apa-apa, nanti akan lebih dalam lagi pembahasannya di bab maf'ul bih. Ada ya? Ro'aitu ar-rajula, saya melihat, yang saya lihat atau yang dilihat adalah seorang laki-laki. Maka dia nggak boleh pakai doma, pakainya jadi fathah. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Belum ada? Lanjut dulu ya. Masih ada kita Cerita kau ngomong bingung. Contoh lagi untuk yang al-waladu. Ini masih di buku ya. Contohnya masih seperti yang di buku. Dari al-waladu kenapa berubah jadi al-walada? Karena berubah jadi objek. Saat itu artinya saya bertanya. Perbuatannya, fiilnya bertanya. Yang bertanya siapa pelakunya? Saya. Yang ditanya siapa? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Maka walada. Dia jadi mansub, jadi berubah pakai fathah. Karena kedudukannya dalam kalimat sebagai maf'ulun bih, objek. Kemudian
Untuk as-sajarah contohnya ada kata qata'a. Saya melihat siapa yang dilihat, laki-laki. Saya bertanya siapa yang ditanya, anak kecil. Petani memotong, apa yang dipotong? Pohon. Saya meminta duduk, siapa yang diminta untuk duduk? Tamu. Jadi kalau kosakata itu cocok untuk jawaban yang di, maka kedudukannya nanti jadi objek maf'ulun bih mansub. Silakan dulu kalau ada yang mau tanya. Jadi kosakata akan menjadi mansub bentuk tunggalnya pakai fathah, diantaranya kalau berkedudukan sebagai maf'ulun bih objek. Silakan. Buburu ngajar. Gurunya masuk ya. Jangan langsung nyerah ya. Nanti ada penjelasan babnya sendiri yang lebih detail. Ini biar kita tahu aja nanti sampai alif dan ya. Jangan kena langsung. Nanti ada babnya yang lebih detail lagi ya. Ro'aitulah. Kalau sekarang kan ini masih bentuk tunggal ya. Bentuk mufrad. Bagaimana kalau kita rubah ke bentuk musanna? Yang saya lihat ternyata 2 orang laki-laki. Maka bukan ro'aitu rajula lagi, tapi ro'aitu rajulaini. Berubah jadi pakai ya dan rajulaini sama kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih tadi harus mansub. Tapi tanda nasubnya pakai ya dan nunnya kasroh. Kenapa pakai ya nun? Karena dia bentuk musanna jumlah 2. Domah itu untuk yang tunggal. Ro'aitu rajulaini, saya melihat. Siapa yang dilihat? Yang dilihat 2 orang laki. Sa'altu, saya bertanya. Siapa yang ditanya? Anak Dari laki-laki. 1 anak menjadi 2 anak. laki-laki. Maka dari awal aja kita tambahkan ya nun kasroh menjadi al-waladaini. Qata'al falahu, petani memotong. Apa yang dipotong oleh petani? Yang dipotong adalah pohon. Tapi yang dipotong sekarang jumlahnya 2 pohon. Maka menjadi sajarah laini. Saya meminta duduk. Jelas tuh. Siapa yang saya minta untuk duduk? 2 orang Yang saya minta untuk duduk adalah 2 orang dari Abdoi Fata menjadi Abdoi Aini. Selesai. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Kenapa? Nomor berapa? Yang mana? Yang di buku kenapa? Belum saya jelaskan karena itu beda ya. Itu berbeda, belum saya jelaskan. Ya, kapan lagi pakai ya nun? Tadi kan yang sebelumnya ya yang sudah kita hapus pakai ya nun diantaranya kalau jadi objek, karena jadi objek harus mansub. Tanda nasab untuk jumlah 2 pakainya ya nun. Nah, di antara yang pakai ya nun adalah kalau didahului oleh harfu jar. Contohnya dalam kata an-najm, dari an-najmu kalau jadi objek menjadi an-najmah, dan kalau didahului oleh harfu jar dia akan berubah menjadi an-najmi. Ya. Jadi kenapa pakai doma?
Tadi karena jadi apa? Subjek. Kenapa pakai fathah? Karena jadi maf'ulun bih objek. Kenapa pakai kasroh? Karena didahului oleh harfu jar di antaranya. Contohnya di buku di sini menjadi asir. Asir itu artinya tunjuklah. Dan kata isim isyarah kata tunjuk itu ya. Asir tunjuklah. Tunjuk kemana? Asir ila. Ila ini kan namanya harfu jarin. Kalau ada harfu jarin, isim setelahnya harus menjadi isim majrur. Tanda jar untuk tunggal menggunakan kasroh. Asir ila najmi, tunjuklah kepada satu bintang. Sekarang kalau disuruh nunjuknya ke dua bintang, nggak boleh lagi pakai an-najmi. Asir ila dari kasroh kita ganti menjadi ya dan nun, menjadi najmai. Gitu ya. Jadi cara merubah dari tunggal menjadi musanna ada dua cara, menambahkan alif nun atau ya nun. Tapi kita nggak boleh asal-asalan semau kita pakai alif nun aja deh, kita pakai ya nun aja deh, nggak boleh seperti itu. Karena dia punya kaidah masing-masing. Di antara kita menggunakan alif nun yaitu saat kedudukan kosakata ini menjadi fa'il subjek. Karena apa teorinya? Teorinya fa'il itu marfu. Kalau dalam tunggal tanda marfu itu pakainya dhamma. Tapi kalau jumlah dua musanna tanda rafa'nya pakai alif dan nun. Ar-rajulu, ar-rajulani. Contohnya. Kemudian kapan kita boleh pakai ya nun? Di antaranya adalah saat kosakata menjadi maf'ulun bih, menjadi objek. Karena teorinya maf'ulun bih harus mansub. Tanda nasab kalau di tunggal pakainya fathah. Tapi kalau di musanna berubah jadi pakai ya nun. Kalau tadi kan marfu pakai alif nun. Tapi kalau jadi objek mansub pakainya ya nun. Dan kapan lagi kita boleh pakai ya nun? Di antaranya adalah kalau didahului oleh harfu jar. Kalau ada harfu jar kita sudah belajar ya. Kalau ada harfu jar, isim setelahnya jadi isim majrur. Biasanya kita ngapalinnya kalau ada harfu jar jadi kasroh. Nah, kasroh itu kalau tunggal. Tapi kalau jumlahnya dua musanna bukan kasroh lagi, tapi ya nun. Silakan yang mau tanya. Ini semua nanti akan dijelaskan lagi, ada babnya masing-masing. Sekarang biar enggak tebak-tebakan, biar enggak cocok logi. Gitu ya. Ini masih di antaranya. Silakan yang mau tanya. Ayo yang mau tanya. Silakan. Jelas? Itu misalkan yang posisi itu Yang mana? Apa? Enggak kedengeran? sendiri. Yang asir ila najmai. Itu ilahnya ilah jadi asyir an-najmah boleh. Kalau nggak ada ilahnya, asir an-najmah boleh, tapi biasanya ada tambahan ilah. Tunjuklah ke gitu ya. Ada tambahannya ilah. Silakan yang mau tanya lagi. Bisa dipahami kesimpulannya ya. Gini Ustaz. Berarti kalau kita membaca itu harus diulas dulu ya Ustaz. Kalau mau baca apa? Satu ini satu kalimat itu. Iya, Berarti harus diulas dulu. iya. Jadi dalam setiap kalimat itu kita harus pahami betul dari sisi makna, gitu ya. Dia kedudukannya sebagai apa. Tapi misalnya kita sudah dapat teksnya itu sudah ada harokatnya. Kalau sudah ada harokatnya berarti kita bisa menerjemahkan nanti dengan lebih mudah, gitu ya.
mana yang jadi subjek pelaku, mana yang jadi objek, gitu ya. Jadi memang harokat perubahan bentuk akhir dalam bahasa Arab ini penting sekali. Ibu mungkin pernah dengar ayat tentang wudu. Al-Maidah. Pentingnya tahu harokat. Gitu. Ayat berapa? Ayat 6. Coba buka Al-Maidah ayat 6. Untuk biar kita tahu betapa pentingnya harokat. Gitu ya. Jadi pernah ada seorang pendakwah yang mengatakan kalau wudhu kita selama ini itu salah, karena dalam surah Al-Maidah ayat 6 dia memahaminya bukan secara kaidah namun hanya secara makna, hanya secara artiannya saja. Dia nggak memahami kaidah kapan A, kapan I, kapan U. Jadi dia bilang salah selama ini cara wudhu kita, karena di surah Al-Maidah menurut dia kaki itu cukup diusap saja seperti kepala. Karena apa? Karena dia baca surah Al-Maidah. Tapi kalau kita tahu kaidah kapan maf'ulun bih itu harus masuk ke berarti pakai fathah gitu ya, kapan pakai ya nun, itu kita akan tahu langsung. Yang salah kita yang memahami ayat tersebut karena cuma tahu arti, karena nggak tahu kaidah. Sudah dapat ayat 6. Saya baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Sampai ayat ini saja. Sampai potongan ini ya yang kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, apabila kalian berdiri untuk sholat. Nah ini ila sholati pakai kasroh karena ada apa? Ada jailah. Ila sholati ada kasroh karena ada harfu jarnya jadi isim majrur. Fagsilu, maka basuhlah. Basuhlah itu kan bentuk kata kerja ya, perintah kata kerja, maka basuhlah. Apa yang dibasuh? Yang dibasuh akan jadi objek, berarti mansub. Yang dibasuh adalah wujuha, wajah-wajah. Pakai fathah, berarti jadi objek. Berarti itulah yang dibasuh. Yang dibasuh adalah wajah. Wa aidiya, pakai fathah, ya. Berarti yang dibasuh adalah tangan, objeknya pakai fathah, mansub, maf'ulun bih mansub. Jadi maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian ilal marafiqi, ada ilah harfu jar, marafiqi pakai kasroh majrur ya. Jadi penyebabnya itu. Kenapa kok pakai kasroh? Karena ada ilah. Wamsahu, dan usaplah. Ini kan perintah ya, berarti kata kerja. Dan usaplah, apa yang diusap? Biru'usikum, ada bi harfu jar, maka pakai kasroh. Berarti yang diusap adalah ru'us. Ru'us itu jamak dari rasul, kepala. Kepala itu berarti cukup diusap. Dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian. Nah ini dia mengatakan kaki itu cukup diusap, karena kan dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Untuk orang yang nggak paham kaidah, oh iya berarti kita salah, ini kan usap kepala terus kaki. Tapi kalau kita paham kaidah, arjula pakai apa? Fathah. Kalau fathah berarti jadi apa? Objek. Kalau jadi objek berarti dia ngikuti yang mana? Yang sama-sama fathah? Wujuha dan aidiyah. Bukan dia sama-sama jadi objek. Objek langsung. Berarti apa? Dia ikut faghsilu.
berarti kaki enggak cukup kalau cuma diusap, kaki harus dibasuh. Kalau kaki diusap seperti kepala, maka mestinya dia ikut kasroh karena ada mim itu. Itu apa? Begitu pentingnya kaidah. Enggak cukup kita cuma tahu arti. Ada banyak nanti dalam Al-Quran, ya, ada banyak yang seperti itu. Kalau kita nggak paham, sudah kita bahas tadi di papan tulis. Meskipun ada beberapa yang berbeda, karena untuk penjelasan supaya lebih mudah memahami ya. Jadi ada beberapa yang saya rubah. Nanti silakan dicek yang berubah. Penjelasannya yang berbeda dengan papan tulis. Kita baca keterangannya, halaman 17. Untuk membentuk isim musanna dari bentuk mufrad tunggal ditambah alif dan nun. Nah, ini sebelum alif dikasih tanda fathah dulu, nunnya kasroh, atau ditambah ya dan nun dengan bacaan aini. Maksudnya adalah sebelum ya harokatnya fathah, nunnya kasroh. Seperti contoh di bawah, rojulun seorang pria menjadi rojulani, dua orang pria, rojulaini, dua orang pria. Al-waladu, seorang anak menjadi al-waladani, dua orang anak, al-waladaini juga sama, dua orang anak laki-laki ya, dan seterusnya. Al-qaidah, kaidahnya adalah al-musanna, isim musanna yang mendudukan jumlah dua, yubna dibentuk minal ismil mufrad, dari isim mufrad. Jadi kalau kita mau rubah ke musanna, bentuk mufradnya, huruf susunan huruf dan harokatnya jangan dirubah, karena kita kan hanya menambahkan alif, nun dan ya. Harokat yang berubah nanti di huruf terakhir saja, berubah jadi fathah ya. Bisyadati alifin, dengan menambahkan alif, wa nunin dan nun, awiyain. Itu kalau di buku saya bain ditambahkan titik satu lagi ya. Oh iya, Kalau titiknya buku saya titiknya satu diganti ditambahkan jadi ya, 2 titik. Awiyain atau ya, wa nunin dan nun. Fi akhirihi, di akhirannya. Ma'a fathi, bersama atau dengan fathah, ma qoblal ya'i, sebelum huruf ya. Tadi ya sudah kita jelaskan, alif nun sebelumnya kita rubah dulu jadi fathah, ya nun sebelumnya kita rubah dulu jadi fathah. Ya, kita baca lagi keterangan di bawah. Isim musanna dibentuk dari isim mufrad dengan menambah alif dan nun atau ya dan nun di fathah huruf sebelum ya. Ini kan kalau di sini hanya di fathah sebelum ya, sebelum alif juga sama ya, di fathahkan ya. Kalau di buku ini hanya sebelum ya saja, yang difathahkan itu sebelum alif dan juga sebelum ya. Jadi bukan hanya ya saja yang difathahkan sebelumnya, alif juga difathahkan. Bentuklah isim-isim musanna dari isim-isim mufrad di bawah ini. Nah, ini kita rubah ya. Kita merubah yang ada di bawah ini, kita rubah bersama-sama ya. Pertama kita rubah dengan alif nun, kemudian kita rubah ke ya nun ya. Seperti tadi di awal kita sudah praktek. Al-kitab, al-kitabani, al-kitabaini, al-qalamu, al-qalamani, al-qalamaini, al-misqaratu, al-misqaratani, al-misqarataini, ad-daftaru, ad-daftarani, ad-daftaraini, as-suratu, as-suratani, as-surataini, sahih as-saburatu, as-saburatani, as-saburataini, al-maktabu, al-maktabani, al-maktabaini, al-kursiyu, al-kursiyani, al-kursiyaini, al-mihfadatu, al-mihfadatani, al-mihfadataini, an-nafidatu,
Al-Kahfi ya. Al-Kahfi ayat 80. Coba kita buka, kita cari. Nanti saya kasih PR-nya mencari dari ayat Al-Quran ya. Sekarang kita praktek satu dulu dengan surah Al-Kahfi ayat 80. Sudah dapat semua? Belum ya, dicari dulu. Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 80 dulu. Ayat 80. Al-Kahfi ayat 80 sudah dapat semua? Dan kita baca dulu ya, saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini wa khasina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Coba ibu cari. Coba antuna cari mana isim musanna. Cari yang alif nun atau ya nun. Ya kasroh. Kita carinya yang masih persis dengan contoh yang kita pelajari dulu. Alif nun kasroh ya nun kasroh. Mencari dari ayat 80 isim musanna. Cari yang akhirannya alif nun kasroh atau ya nun kasroh. Mu'minaini. Yang mana? Ada yang sudah dapat? Mu'minaini. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini. Nah, mu'minaini ada ya nun kan akhirannya. Sebelumnya tandanya fathah, nunnya kasroh, maka ini ciri musanna. Berarti mu'minaini tunggalnya apa? Kita buang ya nun. Mu'minun. Ya. Berarti mu'minah ini artinya Dua orang yang beriman, dua orang mukmin. Meskipun di sini ada lagi abawa, tapi kita belum belajar nanti itu juga menunjukkan dua. Tapi kita carinya yang sama persis dulu yang sudah kita pelajari. Jadi kalau nanti pas baca Quran ada mu'minaini ya nun kasroh, berarti dua orang ini. Berarti jumlahnya dua. Ya. Sudah mulai agak nyambung. Nanti pas baca Quran pelan-pelan gitu ya, sambil mencari mana ini yang jumlahnya dua alif nun atau ya. Satu lagi masih di Al-Kahfi juga. Ayat 82 masih dekat di bawahnya dia, ayat setelahnya. Kita cari yang sana ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal jidalu fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Adakah makna di ayat ini? Ada. Apa itu? Ulamaini dan yatimaini. Ulama ini kenapa pakai ya nun? Ada li harfu jar. Berarti ulama ini majrur. Ulama ini kalau ulam saja itu artinya pemuda, tapi ulama ini berarti dua pemuda. Yatima ini kalau yatim itu satu, yatima ini berarti dua anak yatim. Gitu ya. Gimana? Mudah? Insya Allah. Jadi kalau ada ya nun berarti menunjukkan jumlah dua. Tapi ingat nunnya harus kasroh. Kalau nunnya fathah berarti bukan dua. Ingat ya, kalau nunnya bukan kasroh berarti bukan menunjukkan jumlah dua. Yang menunjukkan jumlah dua nunnya kasroh.
Ya sama nunnya itu. Iya. Ya sama nun, nunnya harus kasroh. Jumlah 2 nunnya harus kasroh. Kalau nunnya fathah nanti beda lagi. Ya, nunnya yang jumlah 2 harus kasroh. Saya kasih PR dari ayat Quran. Ya. Surat apa Bu? Surah Mantang ya. Ali Imran ayat 166. Saya tuliskan di papan tulis saja. Oh iya, Sudah, ya. tulisan papan tulis ya. Saya hapus Ustaz. Ya, Terus nanti enak. Nanti karena ayatnya kan biasanya panjang ya. Nanti yang ditulis itu cukup yang menunjukkan jumlah 2-nya saja. Ya. iya. Dari Ada ini contohnya seperti tadi di surah Al-Kahfi ayat 82 ada yang kita tulis nanti ulama ini dan yati main. Ya. Yang menunjukkan jumlah 2-nya sudah kita pelajari saja dengan bentuk alif nun kasroh ya nun kasroh. Dengan yang bentuk itu saja dulu ya. Tapi enak anu aku Mbak Wiji, rinso ta. Kapur. Oh, kapur. kalau bisa berusaha gitu. Dari Imran. Luar biasa, Bab sudah musik. Nanti sambil melihat kemana surahnya ya biar familiar gitu nanti mencari ke Al-Quran. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Belum ada? Bisa tanya. Intinya pelajaran hari ini adalah merubah bentuk mufrad dari yang memiliki makna 1 ke bentuk musanna memiliki makna 2. Merubahnya adalah dengan cara huruf asli yang ada di mufrad kita tambahkan dengan alif nun kasroh atau ya nun kasroh. Tapi bukan berarti kita boleh sembarangan pakai salah satu dari keduanya, tapi kita harus lihat lagi ke kaidah. Di antara pakai alif nun kalau marfu yang tunggalnya pakai doma, yaitu saat berkedudukan sebagai fa'il, subjek fa'il marfu. Kalau pakai ya nun itu kalau kedudukan menjadi maf'ulun bih mansub yang tunggalnya pakai fathah, jumlah 2-nya musannahnya pakai ya dan nun. Kapan bisa pakai ya lagi? Yaitu kalau majrur, yaitu didahului dengan harfu jar yang biasanya di tunggalnya pakai kasroh, musannahnya jadi pakai ya dan nun. Itu saja untuk hari ini. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada kita akhiri dulu, kita tutup. Ya, sudah dapat banyak hari ini. Yang dapat ayat Al-Qurannya juga masih. Semoga Allah mudahkan. Amin.